Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menjawab salam saya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong ke salah satu dari kalian atau ketua kelasnya. Ketua kelasnya Aru ya. Silakan Aru memimpin doa bersama teman-teman kalian. Dan satu lagi saya minta karena ada beberapa teman kalian yang sudah izin ke Putri tidak bisa mengikuti Vikon karena ada yang sakit. Kita juga doakan dia semoga dia cepat diberi kesembuhan sehingga dia bisa bergabung belajar dengan kita kembali. Oke, silakan Aru, dimulai doanya. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berdoa. Dan perlu saya ingatkan, walaupun kita Vikon, tetap nanti saya akan mengeluarkan link dan kalian wajib untuk mengisi daftar hadir kalian, karena daftar hadir kalian juga termasuk salah satu syarat kenaikan kelas. Nah, sebelum saya mulai, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Nah, di mana sistem gerak manusia ini sebenarnya ada hubungannya dengan pelajaran kelas 7, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ada yang ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Ayo, ada yang ingat? Bernafas. Bernafas, betul. Apalagi? Bergerak. Apalagi nak? Berkembang biak. Berkembang biak. Tumbuh. Terus apa nih? Ada lagi? Oke. Nah, saya rasa berarti semuanya sudah paham ya. Kalau misalnya saya tanya, ini makhluk hidup katanya kan tadi cirinya adalah bergerak ya. Nah, untuk bergeraknya makhluk hidup kan ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Apakah alat geraknya ketiga makhluk hidup ini sama? Beda. Oh, beda. Oke. Kalau manusia itu alat geraknya apa? Kaki. Alat geraknya? Kaki. Oh, kaki. Kalau misalnya saya tanya alat geraknya kucing apa? Kaki juga. Oh, kaki juga. Kaki. Kalau alat geraknya bekecot atau siput apa? Tubuh. Tubuh ya? Ya. Oh, tubuhnya ya? Oke. Nah, biar kalian lebih paham karena ternyata murid saya semuanya sudah paham. Coba saya pengen, karena ada yang tidak memberikan komentar ini. Saya pengen kalian membuka chat. Chatnya tolong dibuka. Di sana Putri sudah memberikan apa ini semacam kuis. Kita bermain kuis lebih dulu. Sudah dibuka? Sudah. Sudah. Bisa dibuka enggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan kalian kalau mau mengerjakan. Oke, sudah ada Dinda Risma. Ya, silakan kalian bermain game lebih dulu. Silakan dikerjakan. Sudah bisa mulai dikerjakan ya. Oke, saya buka dulu. Oke. Bisa segera dimulai. Sudah, Bu. Oke.
Sudah. Sudah ya, saya matikan dulu. Oke. Siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Yang pertama di sini ada 3 orang anak yang mendapatkan ranking 1 ya. Ada Nela, ada Vika ya. Karena kalian sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup, berarti saya tidak akan mengulang lagi karena ternyata anak-anak kelas 8A cukup hebat sekali masih ingat tentang pelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sebelum saya mulai pelajaran, silakan kalian duduk senyaman mungkin, sesantai mungkin, tapi saya minta kameranya tetap on. Silakan mau duduknya kayak apa terserah kalian sebelum saya mulai. Oke, sebelum saya mulai, izinkan Putri untuk share materi lebih dulu, yaitu PPT. Untuk handout-nya sudah saya kirim di ini, di apa? Sudah saya kirim di ini ya, sudah saya kirim di Classnote. Kemudian untuk PPT, hari ini akan saya jelaskan tentang PPT. Kemudian video bisa kalian lihat nanti di linknya form yang saya kirimkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak makhluk hidup, yaitu sistem gerak manusia untuk hari ini. Nah, tujuan dari kita belajar sistem gerak makhluk hidup adalah pertama, setelah kita mengetahui, nanti kalian tahu apa sih sistem gerak itu, terus fungsi rangka bagi manusia itu apa, struktur dan jenis perkembangan tulang manusia kayak apa, jenis-jenis sendinya itu kayak apa, dan yang terakhir adalah kalian nanti akan membuat suatu hasil karya berupa gangguan sistem gerak manusia. Nah, pertanyaan saya adalah, kita sudah tahu sistem gerak manusia ya, seperti orang yang menari ini. Nah, coba seperti orang menari atau kalian mau ikutan juga nggak apa-apa ini. Ada sekitar kayak ini. Nah, cukup ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, ketika tadi ada anak-anak yang melakukan senam monyet ya di sini ya. Nah, Putri mau tanya ini, bisa bayangkan nggak gimana kalau kita tidak punya rangka? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa melakukannya. Gimana, diulangi lagi? Tidak bisa melakukannya atau Iya, tidak bisa melakukannya. Jadi nggak bisa digerak-gerakkan gitu ya. Oke. Nah, untuk pelajaran sistem gerak manusia ini yang perlu kalian pahami adalah bahwa sistem gerak manusia ini perlu koordinasi yang cukup banyak ya. Di sini ada tulang, ada otot, ada sendi. Tulang-tulangnya pun juga harus saling berkaitan. Maka tulang-tulang yang berkaitan satu sama lain inilah yang kita kenal dengan rangka. Nah, sistem gerak manusia ini tidak bisa berdiri sendiri. Ibaratnya mereka satu kesatuan antara tulang, sendi, dan otot. Orang kalau punya tulang tapi nggak punya otot, maka dia juga tidak bisa bergerak. Atau orang itu punya otot tapi juga nggak punya tulang, sama saja dia juga tidak akan bisa bergerak. Bu, punya tulang, punya otot tapi nggak punya sendi. Nah, nggak mungkin karena hubungan antara tulang satu dengan tulang lain itu diikat dengan yang namanya sendi. Jadi ini saling berkaitan. Jika satu rusak, maka dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini gerak itu tadi sudah saya katakan sekerjasama antara tulang dan otot. Kenapa? Karena tulang sebagai alat gerak pasif dan otot itu sebagai alat gerak aktif.
Nah, sistem gerak tadi sudah dikatakan ada tulang, ada otot. Cukup sekian materi saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya rasa saya tadi ngomong cukup panjang lebar. Berarti kalian sudah capek ya. Oke, biar enggak capek, kita melakukan peregangan. Ayo kameranya coba dibuka. Saya kepingin melihat murid-muridnya Putri. Halo? Sudah dibuka semua kameranya? Ada Nayaka yang buka kamera? Mana ini Afnan? Daniswara? Oke, Putri pengen kalian melakukan peregangan. Coba diputar layarnya begini. Bisa enggak? Diputar dulu. Kemudian lengannya. Lengannya gini. Kelihatan nggak ini di kamera? Tangannya tekuk gini ke atas. Oke. Terus naik ke atas. Oke. Miring ke kiri. Oke. Miring ke kanan. Oke. Gini. Enak? Masih terasa capek? Enggak, oke. Ini Nayaka masih seneng gini-gini nih. Nayaka, Putri mau tanya, kamu ketika muter-muter layarmu ini, tadi kan kita sudah belajar sendi ya? Sendi apa ya? Layarnya kok bisa muter gini? Diputar. Sendi putar, pinter. Kalau lengannya tadi kan bisa gini ya? Bisa diarahkan ke atas bawah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini lengan atas ini kerjanya sendi apa? Ayo. Sendi peluru. Sendi peluru, pinter. Kalau saya lagi mainan ini. Lagi mainan apa ini kelihatan ya? Jari saya ya. Nah, jari ini termasuk sendi apa? Sendi pelana. Sendi pelana, pinter. Kalau saya mau lengan atas, lengan bawah. Sendi apa ya ini? Kok cuma satu arah saja? Sendi engkel. Pinter kalau begitu. Oke, berarti kalian sudah paham ya LKPD. Saya minta tolong dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok 5 orang anak. Kemudian silakan pilih sendiri-sendiri anak yang dijadikan kelompok. Maunya siapa? Tetapi Putri di sini menginginkan kalau bikin kelompok itu anaknya nggak boleh sama itu terus. Karena teman kalian adalah 40 anak, nanti bikin kelompok itu berbeda-beda. Biar kita saling mengenal. Ya apa sih arek iku sih kalau diajak temenan kan gitu ya. Minggu depan kita bahas. Kemudian nanti pada saat pembahasan, saya meminta tiap kelompok itu mempresentasikan. Jadi kalian sudah mengatur siapa nanti yang menyajikan presentasinya, siapa yang bertugas menjawab, siapa yang bertugas bertanya, siapa yang bertugas sebagai moderator. Apakah ada pertanyaan untuk tugas kelompoknya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya senang dengan Pikon kita hari ini karena kelas 8A sangat aktif untuk mengikuti Pikon hari ini karena apa yang saya buat untuk perencanaan belajar bisa berhasil dengan baik. Tetapi untuk kedepannya di link itu sudah saya berikan apa yang perlu saya perbaiki untuk penampilan saya di Pikon kelas kalian. Apakah mungkin menurut kalian PowerPoint saya kurang bagus, apakah saya kurang breaking-nya atau apa? Silakan di formnya nanti ditulis ya. Putri perlu memperbaiki diri apa untuk kalian. Kemudian sebelum saya akhiri juga, saya ingin tahu dengan belajar sistem gerak ini kan ada guyonan anak-anak ya. Kalau guyonan itu temannya mau duduk, kursinya ditarik ke belakang. Itu menurut Nela itu boleh nggak ya Nela?
Kalau guyonan? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kenapa, Nak? Kenapa kok? Karena tulang ekornya nanti bisa salah atau rusak. Ah, betul sekali. Kalau tulang tulang ekornya patah, nanti kan temennya jadi lumpuh ya. Sangat kasihan sekali, nggak boleh ya. Terus gimana kalau tadi kan kita sudah belajar tentang skoliosis, lordorsis, kifosis ya. Menurut kalian itu kalau duduk atau berdiri itu berarti sikapnya dihubungkan dengan sistem gerak itu harusnya gimana? Coba saya tanya Aru ini. Gimana Aru? Aru. Harus tegak, Bu. Harus apa? Harus Tegak. apa, Aru? Harus Tegak. Oh, harus tegak, duduknya tegak gini ya. Oke. Kalau misalnya saya atau kita lihat Aru kan biasanya ada beberapa orang itu yang berdiri tapi posisi berdirinya itu kakinya miring sebelah. Itu menurut kamu itu bagus nggak posisi duduk seperti itu, Aru? Maaf, posisi berdiri seperti tadi, Aru. Miring sebelah Aru kalau berdiri. Menurut Aru gimana? Tidak bagus. Tidak bagus. Oke, ada siapa lagi ya? Saya pengen tanya ini. Pertanyaan saya ini setelah kita belajar tentang sistem gerak ini, ada gunanya enggak sih kita belajar sistem gerak manusia ini? Menurut kamu? Cara menjaga sistem gerak. Cara menjaga sistem gerak. Berarti kita jangan sampai terkena benturan gitu ya. Oke, terus apa lagi? Biar tulangnya tumbuh bagus, berarti perlu apa? Kalau tadi dikatakan oleh Putri bahwa sistem gerak atau tulang itu bisa tumbuh dengan baik dengan ada bantuan kalsium atau vitamin D. Apakah vitamin D itu berarti kita harus minum susu tiap hari? Tidak. Tidak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa susu itu belum mengandung vitamin D, hanya provitamin D. Justru kalau orang tua kalian tidak mampu membelikan susu, nggak usah berkecil hati. Kalian bisa melakukan berjemur di pagi hari, antara pukul 6 sampai pukul 10. Itu kan ada matahari pagi ya. Justru matahari pagi itu adalah sumber vitamin D yang sangat tinggi. Gratis lagi, nggak pakai beli. Ya, terus makanan yang mengandung vitamin D apalagi ya Bu? Kalsium itu apalagi ya Bu selain susu? Bisa yang murah meriah, yaitu apa? Sayur bayam, telur, itu ya. Nggak perlu harus daging, itu enggak. Memang ada, tapi kalau memang orang tua kalian tidak mampu ya itu tadi, cari yang murah, cari alternatif yang lain. Jadi kita belajar hari ini itu adalah untuk bekal masa depan kalian, bisa menyiasati bagaimana caranya agar tulang kita nggak sakit sampai kita tua, itu harus kita jaga dan kita rawat. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, tolong nanti disiapkan kalian untuk selain ada tugas kelompok kan juga ada tugas mandiri ya, membuat hasil karya gangguan sistem gerak. Hasil karyanya ini bisa kalian berupa infografis, bisa berupa poster, bisa berupa brosur, bisa berupa lagu, bisa berupa puisi, tidak masalah. Sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nanti kalau tidak jelas bisa via Japri ke saya. Saya akhiri, saya minta tolong lagi untuk Aru. Kita akhiri dengan doa, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Aru dipimpin doanya kembali, Nak. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, sekali lagi Putri ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau gabung dengan Vikonya Putri.
Hal itu pun juga harus kalian lakukan kalau pada guru lain. Jika guru lain sudah memberikan ilmunya ke kalian, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada guru lain atau kepada siapapun yang telah membantu dan memberi kalian ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, terima kasih sayang. Saya akhiri ya.